Pada satu titik dalam sejarah Indonesia, nama Soeharto berdiri seperti bayangan besar, bayangan yang menutup cahaya, sekaligus memberi naungan. Ia bukan sekadar Presiden kedua Republik Indonesia, tapi simbol sebuah zaman yang kita kenal sebagai Orde Baru. Bagi sebagian orang, ia adalah penyelamat bangsa dari kekacauan. Bagi yang lain, ia adalah wajah kekuasaan yang membusuk dalam diam. Sejarah pun terbelah. Tidak pernah banner-banner berdamai dengan namanya. Soeharto muncul ke panggung kekuasaan di tengah krisis. Pasca 1965 Indonesia berada dalam kekacauan politik yang hebat, ekonomi runtuh, konflik ideologi meruncing, dan negara nyaris kehilangan kendali. Dalam situasi itulah, Soeharto, seorang jenderal yang dikenal tenang dan penuh perhitungan, mengambil alih komando. Ia datang dengan sebuah janji, stabilitas, ketertiban, dan pembangunan. Bagi para pendukungnya, Soeharto adalah figur yang membawa Indonesia keluar dari jurang kehancuran. Inflasi yang sebelumnya mencapai ratusan persen berhasil ditekan. Hubungan dengan dunia internasional yang sempat membeku diperbaiki. Pembangunan pun dimulai secara masif. Dari desa-desa, bendungan dibangun, jalan dibentangkan, dan sekolah dasar berdiri di pelosok-pelosok negeri. Program swasembada pangan bahkan sempat menjadikan Indonesia yang dulu mengimpor beras berdiri sebagai negara yang mandiri pangan. Pada masa itulah muncul keyakinan negara ini butuh tangan besi agar bisa berjalan lurus. Namun, tangan besi itu perlahan berubah menjadi genggaman yang mencekik. Stabilitas yang dibanggakan ternyata dibangun di atas pondasi ketakutan. Pers dibungkam, kritik dicurigai, dan setiap perbedaan pendapat dicap sebagai ancaman bagi negara. Pemilu memang digelar secara rutin, tapi hasilnya nyaris selalu sama. Kekuasaan tidak pernah berganti. Hanya wajah rakyat yang diminta untuk terus percaya pada narasi yang sama. Militer masuk ke kampus, ke desa, bahkan hingga ke ruang privat warga negara. Negara memang hadir di mana-mana, tapi bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pengawas. Di balik pembangunan yang tampak rapi, tumbuhlah sebuah sistem kekuasaan yang sangat terpusat. Soeharto tidak memerintah sendirian. Ia membangun lingkaran yang kuat di sekelilingnya. Keluarga, kroni, dan para loyalis mengisi jantung ekonomi nasional. Proyek-proyek besar, konsesi lahan, hingga monopoli perdagangan, semuanya mengalir ke tangan yang sama. Inilah awal dari apa yang kelak kita kenal sebagai KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para pendukung Soeharto seringkali berkata, semua negara berkembang mengalami itu. Namun, sejarah mencatat, pada masa Orde Baru, korupsi bukanlah sebuah penyimpangan, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem. Yayasan-yayasan yang mengatasnamakan sosial dan pendidikan menyerap dana negara. Perusahaan-perusahaan keluarga menguasai sektor-sektor strategis. Aset tanah dan bangunan tersebar luas, tak jarang melalui nama orang lain. Negara seolah-olah bekerja untuk rakyat, tetapi hasilnya berhenti di lingkar kekuasaan. Lebih gelap lagi adalah sisi kemanusiaan dari rezim ini. Tragedi 1965 menyisakan luka yang hingga hari ini belum sembuh. Ratusan ribu orang terbunuh, dan jutaan lainnya dicap sebagai musuh negara tanpa pernah melalui pengadilan. Penjara, pengasingan, dan stigma yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi warisan yang sunyi. Di tahun-tahun berikutnya, kekerasan negara terus terjadi. Peristiwa Tanjung Priok, Talangsari, Petrus, daerah operasi militer di Aceh, hingga Timur-Timur. Banyak sekali nyawa yang hilang, tetapi keadilan tak pernah benar-benar datang. Para pembela Soeharto mengatakan, itu semua dilakukan demi keutuhan negara. Namun sejarah selalu bertanya balik. Negara yang utuh itu untuk siapa? Jika rakyatnya sendiri hidup dalam ketakutan. Selama 32 tahun, kekuasaan berjalan tanpa adanya koreksi, yang berarti DPR dan MPR seolah menjadi stempel pengesahan. Hukum tumpul ke atas, tapi sangat tajam ke bawah. Kritik dianggap sebagai tindakan subversif. Sebuah generasi tumbuh dalam satu narasi tunggal. Soeharto adalah bapak pembangunan,
dan pembangunan adalah segalanya. Hingga akhirnya, krisis ekonomi 1997 datang seperti badai yang merobohkan panggung sandiwara yang telah dibangun puluhan tahun. Rupiah jatuh bebas, harga-harga melambung tinggi, dan rakyat menjerit. Tiba-tiba, stabilitas yang selama ini diagung-agungkan runtuh hanya dalam hitungan bulan. Yang tersisa hanyalah kemarahan dan sebuah pertanyaan besar. Kemana semua kekayaan negeri ini selama puluhan tahun? Tahun 1998, Soeharto turun dari tahtanya, bukan melalui pengadilan, bukan melalui revolusi berdarah, melainkan melalui tekanan rakyat dan runtuhnya legitimasi yang ia pegang. Ia pergi tanpa pernah menerima vonis hukum, tetapi meninggalkan beban sejarah yang sangat berat. Upaya untuk mengadili kekayaannya kandas di tengah jalan. Aset-asetnya sulit untuk ditelusuri. Keadilan seakan berhenti di meja politik. Sejak saat itu, perdebatan tentang sosoknya tak pernah usai. Ada yang rindu dengan zaman enak, ketika harga-harga terasa murah dan negara terasa tenang. Namun, ada pula yang menolak lupa, mengingatkan kita semua bahwa ketenangan itu dibayar mahal dengan kebebasan dan nyawa manusia. Generasi telah berganti, tetapi luka sejarah belum sepenuhnya sembuh. Maka, ketika muncul wacana untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, bangsa ini kembali diuji ingatannya. Apakah jasa pembangunan cukup untuk menghapus dosa korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat? Apakah stabilitas bisa menebus ketidakadilan yang terjadi? Atau jangan-jangan pahlawan sejati adalah mereka yang berkuasa hanya sebentar, miskin harta, tetapi memiliki rekam jejak yang bersih dan selalu berpihak pada rakyat? Sejarah tidak meminta kita untuk membenci Soeharto, tetapi juga tidak mengizinkan kita untuk memutihkannya begitu saja. Ia bukan iblis semata, tetapi jelas bukan teladan moral bagi bangsa ini. Ia adalah produk zamannya, sekaligus arsitek sebuah sistem yang menyuburkan ketidakadilan. Dan mungkin disitulah posisi paling jujur bagi namanya. Bukan pahlawan, bukan sekadar penjahat, melainkan sebuah peringatan besar tentang apa yang bisa terjadi ketika kekuasaan terlalu lama berada di satu tangan dan negara lupa siapa yang seharusnya ia layani. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.